Restoran cepat saji. Biasanya, tempat ini penuh tawa, aroma kentang goreng, dan keluarga yang menikmati makan malam bersama. Tapi malam itu, semuanya berubah. Berubah menjadi teror. Seorang wanita yang hanya ingin makan malam bersama teman-temannya, justru kehilangan nyawanya di depan mata banyak saksi. Pelakunya bukan perampok, bukan pula pembunuh bayaran. Mereka adalah bagian dari sebuah kelompok fanatik yang percaya bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Dan siapapun yang menolak ajaran mereka dianggap iblis yang harus dimusnahkan. Kasus ini bukan sekedar pembunuhan biasa. Inilah tragedi yang membuka tabir mengerikan tentang Eastern Lightning, atau yang dikenal sebagai Church of Almighty God. Sebuah organisasi yang hingga kini masih menjadi misteri di Asia. 28 Mei 2014, Provinsi Shandong, China. Sebuah restoran cepat saji dipenuhi pelanggan yang sedang menikmati makan malam. Di tengah keramaian, 6 orang masuk. Sekilas, mereka tampak seperti keluarga biasa. Tapi kenyataannya, mereka membawa misi mengerikan. Kelompok ini terdiri dari Zhang Lidong, putrinya Zhang Fan dan Zhang Hang, serta 3 orang lainnya bernama Zhang Qiaolian, Zhang Huixin, dan Lu Yingchun. Mereka mendekati pelanggan satu persatu, meminta nomor telepon dengan alasan untuk menyebarkan ajaran mereka. Beberapa orang memberikan nomor mereka, tapi ketika seorang wanita bernama Wu Shuoyan menolak, suasana langsung berubah. Salah satu dari mereka, Lu Yingchun, berteriak lantang. "Dia adalah roh jahat! Bunuh dia!" Dalam hitungan detik, kursi plastik dan batang besi berubah menjadi senjata mematikan. Wu Shuoyan dipukuli berkali-kali, hingga terkapar bersimbah darah di lantai restoran. Para saksi hanya bisa menjerit ketakutan. Beberapa orang berusaha menghentikan serangan, namun dihalangi pelaku lain yang mengancam akan menyerang siapapun yang mencoba mendekat. Beberapa pelanggan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Rekaman inilah yang nantinya akan menjadi bukti utama di pengadilan. BBC News merilis rekaman asli terkait kejadian ini. Untuk melihat cuplikan tersebut secara penuh, Anda dapat menontonnya di kanal resmi BBC. Setelah tragedi ini, publik bertanya-tanya, siapa sebenarnya kelompok ini? Untuk memahami jawabannya, kita harus mundur ke awal tahun 1990-an. Di Provinsi Henan, seorang pria bernama Zhao Weishan memulai sebuah gerakan religius. Dia mengklaim bahwa Kristus telah kembali ke bumi. Namun bukan dalam wujud pria seperti dalam kisah lama, melainkan seorang wanita biasa bernama Yang Xiangbin. Pengikut percaya bahwa Yang Xiangbin adalah Kristus yang kembali untuk memimpin umat manusia di akhir zaman. Zhao dan Yang kemudian menamai gerakan ini Eastern Lightning, terinspirasi dari ayat Alkitab tentang kilat yang datang dari timur. Ajaran mereka membagi sejarah ke dalam 3 zaman. 1. Zaman hukum. 2. Zaman kasih karunia. 3. Dan zaman kerajaan. Masa yang mereka yakini sedang terjadi sekarang. Dalam doktrin ini, dunia luar dianggap telah dikuasai iblis. Siapapun yang menolak ajaran mereka dianggap musuh. Bahkan keluarga sendiri bisa diputus hubungan. Pada tahun 2000, Zhao Weishan dan Yang Xiangbin melarikan diri ke Amerika Serikat. Namun jaringan mereka tetap berkembang di China, bahkan mulai menyebar ke negara-negara Asia lainnya. Eastern Lightning dikenal sangat tertutup.
Mereka jarang menunjukkan identitas asli di depan umum. Untuk merekrut anggota, mereka menggunakan pendekatan halus. Menyamar sebagai kelompok doa biasa, mendekati orang yang sedang putus asa atau mencari jawaban spiritual, lalu perlahan meyakinkan mereka bahwa keselamatan hanya bisa ditemukan lewat Kristus wanita. Beberapa mantan anggota menggambarkan proses ini seperti cuci otak. Awalnya terasa penuh cinta dan perhatian, tapi seiring waktu, kontrol semakin ketat. Semua harta diminta untuk disumbangkan, hubungan dengan keluarga diputus, dan ancaman kekerasan jika mencoba keluar. Salah satu orang yang mengalami hal ini adalah Xiao Junpang. Xiao awalnya hanya ingin mencari ketenangan hidup. Ia diterima dengan hangat oleh kelompok ini. Namun semakin lama, ia mulai melihat sisi gelap yang tersembunyi. Ia menyaksikan pengikut yang dipaksa menyerahkan semua tabungan mereka. Bahkan beberapa yang ingin keluar, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Xiao hidup dalam ketakutan, sampai akhirnya ia memutuskan untuk kabur. Keputusan itu hampir merenggut nyawanya. Dalam sebuah wawancara, Xiao berkata, "Awalnya aku pikir mereka adalah keluargaku. Tapi perlahan aku sadar bahwa aku hanya pion dalam permainan mereka. Jika aku tidak kabur, mungkin aku sudah mati." Kembali ke tragedi restoran cepat saji. 6 pelaku segera ditangkap polisi. Setelah rekaman CCTV dan video saksi viral di media sosial. Di ruang pengadilan, publik terkejut mendengar pengakuan mereka. Zhang Lidong dengan tenang berkata bahwa ia sama sekali tidak menyesali tindakannya. Baginya, membunuh Wu Shuoyan adalah tugas suci untuk membasmi roh jahat. Di hadapan kamera, terdakwa Zhang Lidong mengakui perbuatannya, menggunakan kekerasan terhadap korban. Putrinya Zhang Fan juga dengan dingin menyatakan keyakinan yang sama. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka adalah utusan Tuhan terakhir di bumi. Pada Agustus 2014, persidangan resmi dimulai. Pengacara pembela mencoba berargumen bahwa para pelaku mengalami delusi keagamaan. Namun, bukti rekaman video dan kesaksian saksi terlalu kuat. Akhirnya, pada Oktober 2014, pengadilan menjatuhkan vonis. Zhang Lidong dan Zhang Fan dijatuhi hukuman mati. 3 pelaku lainnya mendapat hukuman penjara seumur hidup, dan yang termuda, Zhang Hang, menerima hukuman penjara 7 tahun. Pada awal 2015, Zhang Lidong dan Zhang Fan dieksekusi. Kasus ini menjadi peringatan nasional tentang bahaya fanatisme ekstrim. Tragedi restoran cepat saji hanyalah satu bab dari kisah panjang Eastern Lightning. Kisah tentang keyakinan yang berubah menjadi kekerasan. Tentang cinta dan pengorbanan yang dipelintir menjadi teror. Pertanyaannya adalah, apakah ini murni fanatisme manusia? Atau ada kekuatan yang lebih gelap yang bekerja di balik layar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya.